Bab 911 Kambing Hitam. Sepertinya ikan keluarga kita ditangkap orang lain, kata Ji Qingyan. Ayo kita lihat. Mereka berdua keluar dari mobil dan berjalan menuju kolam ikan. Melihat kedatangannya, semua lelaki yang sedang memancing menoleh. Gadis-gadis dari kota memang berbeda. Mereka sungguh cantik. Lin Yi menghampiri pria parubaya itu dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu mendapat izin untuk memancing di sini? Pria parubaya itu sedang menghisap rokok. Tertarik. Bayarannya 200 yuan sehari. Kamu bisa memancing di sini sesukamu. Lin Yi dan Ji Qingyan saling bertukar pandang. Dia bahkan tidak memasukkan uang itu ke sakunya. Kepada siapa dia memberikannya? Kamu memberi uang itu kepada siapa? Pria parubaya itu menunjuk secara diagonal ke depannya. Kau lihat orang-orang yang mendominasi di sana. Orang yang bertanggung jawab sedang duduk di dalam. Lin Yi mendongak dan melihat sebuah Land Rover putih tua terparkir 50 meter di depannya. Keempat pintunya terbuka, membuatnya tampak berbeda dibandingkan dengan mobil-mobil lain. Ayo pergi dan lihat. Lin Yi membawa Ji Qingyan ke Land Rover. Ia menyadari ada 3 pria yang sedang bermain kartu lawan tuan tanah di dalam mobil. Lagi pula, mereka belum tua. Salah satu dari mereka berusia 30-an, dan 2 lainnya berusia awal 20-an. Ketika mereka melihat Lin Yi dan Ji Qingyan, mereka menghentikan apa yang sedang mereka lakukan. Bung, kamu mau mancing, 200 sehari. Kata pria tua itu. Aku tidak sedang memancing. Aku cuma mau tanya, apa tempat ini milik kalian? Kenapa kalian mematok tarif untuk memancing di sini? Mendengar ini, ekspresi ketiga orang itu berubah. Mereka sama sekali tidak terlihat datang untuk memancing. Bung, apa maksudmu? Aku cuma tanya. Aku nggak bermaksud apa-apa. Tentu saja ini tempat kami. Kalau bukan, berani-beraninya kami menagih orang-orang di sini. Omong kosong. Kolam ikan ini jelas milik keluarga kami, balas Ji Qingyan. Apa hakmu menuntut kami? Keluargamu. Ekspresi pria yang memimpin tidak terlihat baik. Apakah kalian orang-orang yang membeli rumah keluarga Zhao? Benar sekali, kata Lin Yi. Rumah mereka, rumah kaca, dan kolam ikan ini semuanya milikku. Kamu tidak punya izinku, tapi kamu malah meminta bayaran untuk memancing di sini. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Saudaraku, tenanglah, kata pemimpin itu. Kami hanya membantu orang lain mengawasi situasi di sini. Sekalipun kau mencoba berunding dengan kami tidak akan bisa berbuat apa-apa. Baiklah, aku tidak akan mempersulitmu. Panggil manajernya. Aku akan bicara langsung dengannya. Baiklah, baiklah, baiklah. Tunggu sebentar. Aku akan menelepon kakakku sekarang. Pria yang memimpin rombongan mengeluarkan ponselnya dan berkata, Saudara Qiang, orang yang membeli rumah Patua Zhao ada di sini. Dia bilang kolam ikan ini miliknya dan tidak ingin kita membuka usaha di sini. Cepat urus. Ya. Kami sudah sampai. Kalian akan melihat kami saat sampai di sini. Setelah memberikan instruksi, pria yang memimpin menutup telepon. 10 menit kemudian, sebuah Land Rover melaju dari jauh dan 4 orang turun. Pria di depan berusia 40-an. Ia membawa tas di lengannya dan agak gemuk. Ada 3 orang di belakangnya. Mereka berjalan ke arah Lin Yi dan mengulurkan tangan. Halo, nama saya Yu Deqiang. Saya pemilik kantor distribusi benih terbesar di kota ini. Jangan menamparkan orang yang sedang tersenyum. Lin Yi mengulurkan tangannya secara simbolis dan berkata, ada apa? Kalian menempati kolam saya dan meminta bayaran untuk menggunakannya. Kurasa aku tidak memberimu wewenang untuk melakukan ini. Sebenarnya, aku sudah mencarimu untuk membahas ikan ini, tapi kau belum muncul. Aku terpaksa melakukan ini. Apa yang ingin kamu bicarakan denganku? Aku suka kolam ikanmu. Kamu belinya berapa? Aku akan memberimu puluhan ribu lebih banyak dari harga belimu. Jual saja padaku. Kau terlalu berharap, kata Lin Yi. Mustahil bagiku untuk menjualnya. Lagi pula, sebaiknya kau jelaskan padaku. Jangan berlarut-larut dalam masalah ini. Mari kita bahas dengan baik, kata Yu Deqiang. Kalau kamu nggak mau jual rumah dan tanah ini, jual aja kolam ikan ini ke aku. Aku udah lama banget incaran kamu. Apa kau sudah gila? Apa kau tidak mengerti apa yang kukatakan? Lin Yi terlalu malas untuk bicara omong kosong dan langsung memarahi. Aku tanya banget gimana caranya selesain ini. Siapa bilang aku mau jual? Yu Deqiang tertegun oleh omelan itu. Seorang antek di belakangnya berjalan keluar dan menunjuk hidung Lin Yi. Bersikaplah lebih sopan dengan kata-katamu. Dia sudah cukup menghormatimu, kan? Piak. Lin Yi mengangkat tangannya dan menamparkan wajah bawahan itu. Kau bicara dengan siapa? Melihat bawahannya dipukuli hingga jatuh, Yu Deqiang menatap Lin Yi dengan waspada.
Ia merasa pria ini tidak mudah dihadapi. Karena ini wilayahmu, aku tidak akan melawanmu. Aku akan menyuruh mereka berkemas besok, kata Yude Qiang. Oh, hanya itu. Apalagi yang kamu inginkan? Setelah memancing di sini berhari-hari dan menangkap semua ikan di kolam, kamu mau pergi begitu saja? Saudaraku, jangan terlalu jauh. Aku sudah tinggal di kota Four Corner selama bertahun-tahun, dan tidak banyak orang yang berani berteriak di depanku. Aku sudah cukup mempermalukanmu dengan melakukan ini hari ini. Mari kita mundur selangkah. Tidak perlu membuat situasi semakin buruk. Lin Yi melirik ke arah kolam ikan. Aku tidak akan berdebat denganmu lagi. Masukkan telur ikan senilai 100.000 yuan dan kita impas. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku bahkan tidak menghasilkan 100.000 yuan. Wus. Lin Yi mengangkat kakinya dan menendang Yude Qiang. Jaga ucapanmu. Kembalikan uangku, dasar brengsek. Ji Qingyan memegangi dahinya tanpa daya. Kapan Lin Yi akan mengubah kebiasaan buruknya mengumpat? Kalau dia punya anak di masa depan, bukankah dia akan menyesatkannya? Jangan sok tahu malu. Hajar dia. Yude Qiang memanggil yang lain dan bergegas mendekat. Namun, itu juga tidak berakhir baik. Lin Yi menghajar mereka semua. Kakak, jangan lakukan itu, kata Yude Qiang. Aku mengaku kalah hari ini. Aku akan memberimu 100.000 yuan untuk telur ikan itu. Lebih tepatnya begitu. Singkirkan orang-orang ini. Kalau aku lihat ada yang datang ke sini lagi untuk memancing, aku akan mencarimu. Aku akan mengusir mereka sekarang juga. Lin Yi tidak peduli dengan apa yang terjadi setelah itu. Dia akan kembali dalam beberapa hari. Jika ada masalah lagi, dia masih bisa mencarinya. Setelah meninggalkan kolam ikan, Lin Yi dan Ji Qingyan pergi ke rumah kaca untuk melihat-lihat. Ukurannya kira-kira sebesar 2 lapangan basket, dan mereka merasa itu sudah tepat. Dengan kondisi fisik Lin Yi, ia bisa mengatasinya sendiri. Begitu ia menangkap He Yuan-Yuan, segalanya akan lebih mudah. Saat ini, He Yuan-Yuan tidak pernah menyangka bahwa kesalahan akan menimpanya padahal ia tidak melakukan kesalahan apapun. Setelah menyelidiki situasi di sana, mereka berdua pun pulang. Menurutmu apa yang sebaiknya kita tanam di rumah kaca itu? Tanya Ji Qingyan. Ayo kita tanam buah-buahan, kata Lin Yi, lebih sehat menanamnya sendiri. Lebih baik daripada membelinya di luar. Kedengarannya seperti rencana yang cukup bagus. Kring kring kring. Ponsel Lin Yi berdering. Ternyata Guo Ningyue. Kakak, kamu sibuk. Bab 912 membangun gengsi kakak ipar. Aku tidak sibuk. Ada apa? Aku punya kabar baik untukmu. Kita akan segera sampai di Zonghai. Ayo jemput kami kalau kamu tidak sibuk, kata Guo Ningyue sambil tersenyum. Aku tidak dengar apa yang kamu katakan. Aku bilang kita akan segera sampai di Zonghai. Saya sedang berbicara tentang kalimat terakhir. Pertanyaan terakhir adalah saya bertanya apakah Anda sibuk atau tidak. Saya terlalu sibuk. Ah, kakak, kamu nggak bisa begini. Kita turun dari kereta cepat 1 jam lagi. Ayo cepat jemput kami. Petik 2. Itu sama sekali bukan kabar baik. Kamu sudah hampir sebulan tidak bertemu denganku. Apa kamu tidak senang aku berinisiatif mencarimu kali ini? Percuma saja kalau kau mencariku. Semua uangku ada di tangan kakak iparmu. Mustahil bagiku menghabiskannya untukmu, sekalipun aku mau. Oh, begitu, du. Melihat Guo Ningyue telah menutup telepon, wajah Lin Yi menjadi gelap. Orang macam apa ini? Ningyue ada di Zonghai. Dia pasti ingin menghabiskan uangmu. Kalau kamu bilang tidak punya uang, dia pasti akan mengabaikanmu. Sifat manusia memang terlalu menakutkan. Bukan itu alasannya. Kamu cuma terlalu pelit. Kalau kamu lebih murah hati, Ningyue nggak akan kayak gini. Kring kring kring. Tepat saat Ji Qingyan berbicara, ponsel di tasnya berdering. Tak diragukan lagi, itu Guo Ningyue. Kakak ipar, apakah kamu sibuk? Saya tidak sibuk, jawab Ji Qingyan sambil tersenyum. Aku akan segera ke Zonghai. Ayo belanja malam ini. Kamu nggak perlu nunggu malam ini. Aku jemput nanti. Aku juga mau beli beberapa barang. Hehe, kakak ipar, kau memang yang terbaik. Kau jauh lebih baik daripada kakakku. Dosa apa yang telah kulakukan, Guo Ningyue, hingga memiliki kakak sejahat itu yang bahkan tak tega mengeluarkan uang sepeser pun untukku. Penjahat seperti dia takkan bertahan lebih dari 3 bab dalam sebuah novel. Tidak apa-apa kalau kau bicara begitu tentangnya. Apa kau tidak takut dia mendengarmu? Ji Qingyan menahan tawanya. Sekalipun dia mendengarku, dia tetap akan dengan bangga menyatakan amoralitasnya, kata Guo Ningyue. Dia mungkin kaya, tapi akulah yang benar. Kau benar. Aku akan menjemputmu di stasiun kereta cepat nanti. Hehe,
Terima kasih, kakak ipar. Tuan Lin, adik Anda, yang telah tinggal bersama Anda selama lebih dari 20 tahun, telah mengatakan hal-hal seperti itu tentang Anda. Bukankah seharusnya Anda merenungkan tindakan Anda? Lihat saja nanti, apakah aku mau repot-repot mengurusnya. Kamu harus hati-hati. Dia datang sama pacarnya. Dia sudah besar sekarang. Kamu harus hati-hati meskipun kamu marah. Kurasa dia tidak bersama pacarnya. Dia mungkin di sini bersama yang lain dari panti asuhan. Anak tertua di rumah sakit baru remaja. Ibu Wang pasti khawatir kalau ibu akan membawa mereka. Kamu cuma lihat sekilas anak-anak. Beberapa dari mereka bahkan sudah kuliah. Mereka semua sudah pulang liburan, jadi kurasa mereka berkumpul. Apakah ada orang yang belum pernah kulihat sebelumnya? Tentu saja. Kau akan bertemu mereka nanti. Itu tidak akan berhasil. Aku pakai baju ini biar mirip kamu waktu jalan-jalan ke pedesaan. Kelihatannya nggak bagus sama sekali. Kalau mereka lihat aku begini, mereka pasti diam-diam bakal ngetawain aku. Jangan terlalu sensitif, kenapa mereka menertawakanmu? Pakaian ini sama sekali tidak terlihat bagus. Terlalu kasual. Aku harus berpakaian lebih formal, kata Jiqingyan. Cepat dan pergi. Ayo kembali ke paviliun Jiushu dulu. Aku akan mengambil pakaian sebelum kita pergi. Apakah kita benar-benar harus melakukannya? Itu bukan masalah besar. Bagaimana ini bisa bukan masalah besar? Cepat nyalakan mobilnya. Dengarkan aku. Atas perintah Jiqingyan, Lin Yi menginjak pedal gas dan melaju kembali ke paviliun Jiushu. Jiqingyan tidak berganti pakaian di rumah. Ia malah melepas baju, celana, dan sepatu yang seharusnya ia pakai, lalu bersiap berganti pakaian di mobil. Jiqingyan, kamu terlalu berani. Kamu bahkan tidak memakai legging lagi. Musim semi saja belum tiba. Ini situasi khusus. Aku tidak bisa terlalu khawatir soal leggingku. Apa istimewanya itu? Sebagai kakak ipar mereka, kalau bentuk tubuhku tidak seindah mereka dan kakiku tidak sekurus mereka, bukankah aku akan malu? Bagaimana aku bisa menjaga gengsiku di hadapan mereka nanti kalau begitu? Gengsimu tidak dibangun pada sosokmu, kan? Kamu tidak mengerti. Ketika perempuan bersama, mereka bersaing dalam hal ini. Dari mana kamu mendengar semua omong kosong ini? Bagaimana ini bisa dianggap omong kosong? Jawab Jiqingyan. Kalau cowok bareng, kita berlomba-lomba lihat siapa yang kaya. Kalau cewek bareng, kita tentu berlomba-lomba lihat siapa yang badannya lebih bagus. Ah, kamu benar. Jiqingyan segera berganti pakaian di mobil dan menghabiskan sisa waktunya untuk merias wajahnya. Hanya dalam waktu setengah jam, dia telah menyelesaikan transformasi yang mengejutkan dari seorang gadis desa menjadi seorang CEO wanita. Sementara itu, Lin Yi melaju sepanjang jalan menuju stasiun kereta api berkecepatan tinggi dan segera tiba di stasiun kereta. Tak lama kemudian, mereka melihat Guo Ningyue dan 3 orang lainnya berlari kecil ke arah Jiqingyan. Kakak ipar, aku sangat merindukanmu. Namun, sebelum Guo Ningyue sempat memeluk Jiqingyan, Lin Yi menarik rak bajunya dan menariknya ke hadapannya. Apa yang baru saja kau katakan? Bahwa aku tidak bermoral. Kakak ipar, beraninya kau mengadu domba aku? Tidak. Jiqingyan menggelengkan kepalanya. Waktu kamu telepon tadi, kakakmu duduk di sampingku. Dia dengar semuanya. Kakak, aku tidak melakukannya dengan sengaja tadi. Jangan dimasukkan ke hati. Di hatiku, kamu tetap kakak terbaik. Muah. Petik 2. Enyahlah, enyahlah. Jangan pernah berpikir untuk menghabiskan sepeser pun uangku di masa depan. Baiklah. Kakak iparku yang pegang uangnya. Kita masih bisa bertahan hidup tanpa bergantung pada kalian. Jika aku tidak mengatakannya, kakak iparmu tidak akan berani membelikanmu apapun. Baiklah, baiklah. Jangan bertengkar saat kita bertemu. Jiqingyan menatap Lin Yi. Dia ingin Lin Yi memperkenalkan ketiga anak lainnya kepadanya. Perkenalkan, namanya Jiqingyan. Waktu kakak Yue di mobil, mungkin dia bilang panggil saja kakak ipar. Setelah itu, Lin Yi menunjuk kedua gadis itu dan berkata, namanya Zheng Yawen. Dia mahasiswa baru di Universitas Studi Internasional Yanjing. Ini Wen Wanting, mahasiswa tahun ketiga di Universitas Kedokteran Fengtian. Yang tersisa adalah adik laki-laki saya, Chen Xuanyu. Dia mahasiswa tahun ketiga di Northeast Normal University dan kuliah di universitas yang bagus. Jauh lebih baik daripada Institut Teknologi Zonghai saya. Halo, kakak ipar. Mereka bertiga sedikit ketakutan. Aura kakak ipar terlalu kuat. Tidak perlu sungkan. Ayo makan dulu, lalu jalan-jalan sore nanti. Jiqingyan tahu bahwa meskipun nada bicara Lin Yi tenang, kata-katanya tidak bisa menyembunyikan rasa bangganya. Sebagai kakak laki-laki, ia juga senang adik-adiknya berjanji. Terima kasih, kakak ipar. Mereka berenam masuk ke mobil. Setelah itu,
Lin Yi mencari restoran dan mengantar mereka semua ke Times Square. Kakak ipar, aku pernah lihat tempat ini di Douyin. Barang-barang di sini mahal sekali, kata Guo Ningyue. Tidak apa-apa. Aku pegang semua uang kakakmu. Habiskan saja sesukamu. Kakak ipar, aku melihat sesuatu di internet waktu aku lagi di perjalanan ke sini. Burberry baru saja merilis mantel baru. Cantik banget. Aku mau beli satu, kata Guo Ningyue. Kelihatannya mirip sekali dengan yang kamu kenakan. Yah, saat ini aku sedang memakai Burberry. Bab 913 Kakak Laki-Laki. Hehe, aku juga mau. Kakak ipar, kamu tidak keberatan memakai baju yang sama denganku, kan? Kata Guo Ningyue sambil tersenyum. Apa yang perlu dipikirkan, kata Ji Qingyan. Ayo pergi, aku akan membawamu membelinya. Bukankah pacarmu juga cukup kaya? Tanya Lin Yi, apalagi yang ingin kamu beli? Uang pacarku tidak muncul begitu saja. Dan uangku juga. Benar sekali, kata Guo Ningyue. Kakak ipar bilang padaku kalau kamu punya banyak uang untuk dibelanjakan. Ji Qingyan tersenyum. Pantas saja Ningyue juga mampir setiap kali Lin Yi berkunjung ke panti asuhan. Seperti itulah seharusnya hubungan antara kakak dan adik. Kak, waktu kami datang ke sini, ibu sudah bilang kamu nggak boleh minta apa-apa sama kakak. Satu mantel harganya lebih dari 200.000 yuan. Berani banget, kata Zheng Yawen lirih. Tidak apa-apa. Kita pakai uang kakak ipar. Jangan takut, kata Guo Ningyue. Ibu kita tidak tahu apa itu Burberry. Kalau dia tanya, bilang saja harganya 200 yuan per buah. Dia tidak akan tahu bedanya. Tapi aku masih belum berani. Aku takut ibu kita akan memarahiku. Bilang saja kakak ipar yang membelikannya untuk kita. Katakan padanya dia yang ngotot ingin membelinya. Ibu kita tidak berani bilang apa-apa kepada kakak ipar. Ji Qingyan tidak tahu harus tertawa atau menangis. Bagaimana dia bisa menjadi kambing hitam? Ketika mereka tiba di mall, mereka berenam secara otomatis terbagi menjadi dua kelompok. Dengan keempat gadis yang memimpin jalan bersama, Lin Yi dan Chen Xuanyu berjalan di belakang kelompok. Kamu belum beli komputer, kan? Kata Lin Yi, pilih saja nanti. Tidak perlu, Kak. Aku sudah kelas 3. Aku tidak butuh lagi. Mengapa kau memperlakukanku seperti orang luar padahal aku ini saudaramu? Tanya Lin Yi. Uang yang kuberikan pada ibu mungkin sudah habis untuk mengurus fasilitasnya. Kecil kemungkinannya dia akan membelikanmu komputer. Kamu masih bisa menggunakannya jika kamu memutuskan untuk melanjutkan studi di masa depan. Terima kasih, Kak, kata Chen Xuanyu sambil tersenyum. Meskipun sedikit lebih tinggi dari Lin Yi, ia tampak seperti adik laki-laki ketika mereka berjalan bersama. Kakak, bolehkah aku bertanya sesuatu? Apa itu? Uangmu berapa? Kamu bahkan tidak berkedip ketika diminta membeli pakaian seharga lebih dari 200.000 yuan, kata Chen Xuanyu. Waktu aku tanya ibu, dia bahkan nggak ngasih tahu. Dia bahkan bilang aku nggak boleh minta uang sama ibu. Kalian tidak perlu mendengarkan ibu kami, kata Lin Yi, bahkan jika kalian tiba-tiba lumpuh, aku akan punya cukup uang untuk mendukung kalian seumur hidup. Kalau begitu, apa kau tidak perlu khawatir tentang kerumunan yang buruk? Kau akan membutuhkan seseorang untuk melindungimu mulai sekarang. Kamu terlalu banyak menonton acara polisi. Chen Xuanyu terkekeh dan berbisik, kakak, kamu hebat sekali. Bisakah kamu pergi mencari kakak? Bukankah dia dihukum 8 tahun penjara? Dia masih 3 tahun lagi dari tanggal pembebasannya. Saya pikir hukumannya dikurangi dan dia dibebaskan lebih awal. Hah, aku bahkan tidak tahu tentang ini. Bagaimana kamu tahu? Ketika saya pulang beberapa hari yang lalu, saya mendengar mereka membicarakan hal ini di rumah. Ibu kami sedang menyeka air matanya ketika saya mengetahui bahwa kakak telah dibebaskan. Chen Xuanyu berkata, saya rasa ibu pergi mengunjungi kakak, tetapi petugas penjara mengatakan bahwa kakak sudah dibebaskan dari penjara. Sudah lebih dari 3 bulan, tetapi tidak ada kabar darinya. Dia juga belum kembali ke panti asuhan. Aku akan melihatnya saat aku kembali. Aku akan memikirkan sesuatu. Lin Yi menghela napas. Sebaiknya kita bisa menemukan kakak, kata Chen Xuanyu, jangan salah paham, karena ibu kita selalu memarahi kakak. Diam-diam dia juga merindukannya. Kakak laki-laki yang disebutkan Chen Xuanyu bernama Wu Feiyue, anak pertama di panti asuhan. Dia juga anak tertua, 5 tahun lebih tua dari Lin Yi. 5 tahun lalu, dia dijatuhi hukuman 8 tahun penjara karena berkelahi dengan orang lain. Namun, hukumannya dipersingkat 3 tahun. Setelah dibebaskan dari penjara, ia meninggalkan Yang Cheng dan memutuskan semua kontak dengan siapapun. Aku tahu, kata Lin Yi. Jangan berkeliaran. Ini tahun baru. Ayo, pilih baju-bajumu. Bukankah kamu sudah membeli banyak pakaian untuk kita sebelumnya?
Ibu kami meninggalkan satu set untukku. Aku akan memakainya saja. Petik 2. Itu tidak terlalu berharga. Karena kamu sudah di sini, aku akan membelikanmu baju bagus. Terima kasih, kakak. Rombongan berenam itu berbelanja sepanjang sore. Mereka membeli lusinan barang, yang totalnya mencapai lebih dari 7 juta yuan. Lin Yi mengalami pendarahan hebat hari itu. Setelah makan malam, Lin Yi mengajak mereka keluar untuk karaoke sebelum kembali ke paviliun Jiushu pada pukul 9 malam. Guo Ningyue dan yang lainnya terkejut ketika melihat tempat tinggal Lin Yi. Kak, inikah tempat tinggalmu dan kakak iparku? Bukankah ini terlalu mewah? Sepertinya lebih besar dari panti asuhan kita. Mulai sekarang, ini akan menjadi rumahmu. Jiqingyan melanjutkan, kalau kamu sudah di Zonghai, tinggallah di sini. Hehe, terima kasih, kakak ipar. Malam itu, Lin Yi dan Chen Xuanyu sedang bermain game di ruang kerja. Jiqingyan dan Guo Ningyue sedang berdiskusi tentang mode dan kosmetik di ruang tamu. Semua orang rukun. Namun, saat mereka sedang tidur, Jiqingyan memanggil Lin Yi ke kamarnya dan bersiap untuk tidur bersama. Adik-adik Lin Yi semuanya ada di sini. Akan tidak sopan bagi Lin Yi jika mereka tidur di kamar terpisah. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya mereka melakukan hal itu. Kadang-kadang dia mempunyai pikiran seperti itu, tetapi dia merasa malu untuk mengatakannya. Keesokan paginya, Lin Yi berencana mengajak mereka berkeliling Zonghai untuk bermain. Namun, Guo Ningyue bersikeras pergi ke perusahaan Lin Yi untuk melihat-lihat. Akhirnya, ia mengubah rencana perjalanan menjadi perjalanan sehari ke Lingyun Group. Setelah mengetahui identitas Guo Ningyue dan yang lainnya, semua orang di grup Lingyun, mulai dari staf layanan tingkat bawah hingga yang paling atas, menunjukkan rasa hormat yang besar kepada mereka. Saudaraku, biasanya ketika saya pergi bekerja, orang lain akan memerintah saya. Hari ini, ketika saya berkunjung, mereka semua mengangguk dan membungkuk kepada saya. Ini sungguh memuaskan, kata Guo Ningyue. Kalau begitu, kau harus tumbuh lebih kuat. Jangan gunakan namaku untuk mengintimidasi orang lain. Menurut Lin Yi, meskipun dia kaya, dia tetap harus bekerja keras untuk adik-adiknya di panti asuhan. Dia dapat membantu mereka untuk sementara waktu, tetapi dia tidak dapat membantu mereka selamanya. Kemampuan individu selalu menjadi syarat yang diperlukan untuk penciptaan kekayaan. Kecuali, kau punya sistemnya. Oke, Kak. Guo Ningyue berkata, tahun baru 4 hari lagi. Kapan kau pulang? Besok, aku akan kembali bersamamu. Lin Yi awalnya berencana untuk tinggal selama 2 hari lagi, tetapi setelah berbicara dengan Chen Xuanyu tentang Wu Feiyue kemarin, dia memutuskan untuk kembali terlebih dahulu dan melihat apakah dia bisa menyelesaikan masalah ini. Akan lebih baik jika mereka bisa merayakan reuni mereka bersama. Aku ada urusan besok. Kalau kamu tidak ada urusan, pergilah ke perusahaan kakak iparmu untuk membantunya, kata Lin Yi. Aku akan kembali menjemputmu setelah selesai. Lalu, kita bisa kembali ke Yangcheng. Sayangnya, kemampuan kami belum memadai. Kami tidak bisa membantu meskipun kami ingin. Masih ada tugas menyapu, membersihkan, dan mengelap. Kamu bisa melakukan pekerjaan seperti itu, kan? Apa maksudmu? Petugas kebersihan saja yang mengerjakan hal-hal itu di kantorku. Kita tidak butuh mereka. Karena mereka tidak punya kegiatan apapun, mereka bisa saja menganggapnya sebagai membuang-buang waktu. Tidak masalah, kata Guo Ningyue. Kebetulan, aku ingin pergi ke perusahaan kakak ipar untuk melihat-lihat. Malam itu, mereka berdua mandi dan pergi tidur. Kapan kamu pulang dari liburan tahun baru kali ini? Tanya Jiqingyan pelan. Bab 914 Lin Yi, kamu terlalu berlebihan. Sulit untuk mengatakannya. Aku mungkin akan tinggal sampai hari kelima tahun baru Imlek, atau bahkan lebih lama. Lin Yi tidak menjawab dengan tegas. Setiap tahun, ibuku menyeretku pulang untuk berkunjung. Kurasa aku tidak bisa kabur tahun ini. Kupikir begitu, kata Jiqingyan sambil tersenyum. Dulu, kau tidak terlalu sukses. Bahkan saat itu, Ibu Wang sangat ingin mengajakmu berkeliling. Sekarang setelah kau terkenal, menjadi lebih penting bagimu untuk kembali agar Ibu Wang bisa pamer. Hal semacam ini sudah menjadi bagian dari keseharian seorang wanita parubaya. Ketika berkumpul, mereka semua membahas topik-topik ini. Entah putri saya yang menemukan atasan atau putra saya yang menjadi pegawai negeri sipil. Mereka hanya pernah membicarakan hal-hal ini, kata Lin Yi. Untungnya, ayahku sangat tabah dan tidak pernah membicarakan hal-hal ini. Semua wanita memang seperti itu. Ibu saya juga begitu. Setiap kali bertemu teman-temannya, dia akan pamer dan bilang sudah menemukan menantu yang baik. Saya sudah beberapa kali membicarakan hal ini dengannya, tapi dia tidak bisa mengubah kebiasaan buruknya. Ibu mertuaku tidak pamer. Dia mengatakan yang sebenarnya.
Lihatlah betapa sombongnya dirimu. Tapi kupikir saat Ibu Wang mengajakmu berkunjung, kau mungkin bisa mengalahkan semua orang yang hadir. Tak ada yang bisa menandingimu. Aku yakin akan hal itu, kata Lin Yi dengan bangga. Saat aku kembali ke kampung halamanmu, aku akan jadi anak laki-laki tercantik di seluruh desa. Gadis-gadis muda dan istri-istri mereka yang baru menikah mungkin akan melirikku sebentar. Kamu bisa mencoba dan melihat apakah kamu bisa bertemu dengan salah satunya. Apakah kamu bersedia bermurah hati? Aku tidak peduli tentang ini, tapi aku tidak tahu apakah Ibu Wang akan peduli. Kamu sependapat dengan ibuku. Aneh kalau dia tidak peduli. Baguslah kau tahu ini. Malam itu, Ji Qingyan memeluk Lin Yi dan tidur nyenyak. Meskipun dia tidak sanggup berpisah dengannya, tidak ada yang dapat dia lakukan. Tahun baru Imlek adalah perayaan paling tradisional di Huaxia. Tentu saja, mereka harus pulang untuk merayakannya bersama orang tua. Ji Qingyan juga pandai menghibur diri. Lagi pula, perpisahan hanya membuat hati semakin sayang. Keesokan paginya, Guo Ningyue dan yang lainnya mengikuti Ji Qingyan ke grup Chaoyang. Lin Yi mengambil hadiah yang telah dibelinya sebelumnya dan pergi ke lembaga penelitian untuk berbicara dengan Shen Tianzuo tentang mesin fotolitografi. Kalian bisa datang kapanpun kalian mau. Kenapa kalian membeli begitu banyak barang? Kalian bukan orang luar, kata Shen Tianzuo sambil tersenyum. Itu bukan barang berharga. Simpan saja. Shell berberi termurah pun harganya puluhan ribu. Kok bisa dibilang gak berharga, goda Shen Tianzuo. Aku benar-benar iri pada kalian para kapitalis, haha. Direktur Shen, jangan mengolok-olok saya. Saya hanya sampah dibandingkan dengan Anda. Jangan terlalu rendah hati. Saya sudah melihat banyak orang sukses, tapi tidak banyak yang berusia 20-an. Ketika orang-orang mencapai levelmu, mereka harus menjadi pusat perhatian selagi masih bisa. Begitu kamu mencapai usiaku, kamu tidak akan merasa perlu menjadi pusat perhatian lagi. Kata-kata yang benar-benar bijak, kata Lin Yi. Semua orang mengatakan padaku untuk tidak keluar dan bersenang-senang. Hanya kau yang menyuruhku pamer selagi aku masih muda. Kurasa kau anak yang hilang dan tak suka pulang ke rumah saat masih muda. Petik 2. Itu hanya terjadi saat aku masih muda. Jangan dibahas lagi, kata Shen Tianzuo. Ketika kamu muda, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Tidak masalah jika kamu sedikit kurang ajar. Terima kasih, kata Lin Yi. Untuk ajaranmu, Guru Shen. Di masa depan, jika istriku bertanya mengapa aku selalu pergi bermain, aku akan menjawab bahwa kamu yang mengajariku hal itu. Jangan salahkan aku. Kalau Presiden Ji tahu, dia mungkin akan mengejarku. Haha. Mereka berdua mengobrol sebentar sebelum Lin Yi mulai membahas topik utama. Bos Shen, saya sudah menyelesaikan masalah sumber cahaya. Selama Anda memberitahu, Simer bisa mengirimkan barangnya. Sisanya terserah Anda. Ini ditangani dengan sangat cepat. Menurut saya, ini tidak terlalu cepat. Kalau saya lebih agresif, pasti jauh lebih cepat, kata Lin Yi. Selain itu, saya juga sudah mendapatkan 12% saham Intel. Kita juga bisa membeli beberapa komponen dari sumber global. Kalau sudah waktunya, buatlah daftarnya. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan apa yang saya bisa. Kalau tidak bisa, kita lanjutkan riset kita sendiri. Anda juga punya saham di Intel. Shen Tianzuo tertegun. Ia begitu terkejut hingga tak bisa menutup mulutnya. Ini kejutan yang menyenangkan. Ini bukan bagian dari rencanaku sebelumnya, jadi ini cukup mengejutkan. Sepertinya kembali ke negara ini bersamamu adalah keputusan yang tepat. Kau sungguh mengesankan, kata Shen Tianzuo sambil tersenyum. Direktur Shen, kau menyanjungku. Ini semua rutinitas. Dari kelihatannya, kemajuanku memperlambat kita, kata Shen Tianzuo merenung beberapa detik. Beri saya waktu 3 bulan lagi dan saya akan mampu mengatasi kendala teknis. Namun, tahap-tahap selanjutnya, yaitu debugging dan perakitan, akan memakan waktu lama. Meskipun demikian, kita masih bisa mengumumkan secara publik bahwa mesin litografi telah berhasil dikembangkan dan menyuntikkan stimulan ke perusahaan-perusahaan semikonduktor domestik. Pada saat itu, harga saham kemungkinan akan melonjak. Namun, kita harus berhati-hati terhadap investasi asing. Aku sudah memikirkan ini. Tidak akan ada masalah. Shen Tianzuo mengangguk. Saya berencana merekrut sekelompok orang lagi dalam waktu dekat dan membeli beberapa peralatan untuk mempercepat penelitian dan pengembangan kami. Oleh karena itu, mungkin akan ada konsumsi dana yang sangat besar. Saya akan memberitahu Anda sebelumnya. Uangnya yang kamu urus. Kamu tidak perlu meminta bantuan siapapun. Singkatnya, kamu harus melakukan apapun untuk mengeluarkan mesin litografinya. Saya akan. Setelah menyelesaikan urusannya, Lin Yi berdiri. Namun, ketika membuka pintu,
ia berhenti dan berbalik. Meskipun mesin fotolitografi itu penting, jangan lupa istirahat. Jangan sampai kelelahan. Aku tahu apa yang kulakukan. Jangan khawatir, kata Shen Tianzuo lega. Setelah meninggalkan lembaga penelitian, Lin Yi menelepon Shen Sui. Untuk memastikan kerahasiaan proyek, ia berencana untuk membiarkan Shen Sui menangani pengadaan suku cadang. Qixian Zhao sangat cakap, tetapi skala grup Ling Yun masih membatasi kemampuannya sampai batas tertentu. Di pasar modal domestik, ia bisa menangani semuanya dengan lancar. Namun, ketika menyangkut modal internasional, ia merasa tangannya terkekang. Namun, Shen Sui dan bawahannya berbeda. Mereka semua adalah veteran yang telah berkecimpung di pasar modal internasional selama bertahun-tahun. Mereka pasti mampu menangani hal-hal seperti itu dengan mudah dan tanpa celah. Setelah berbincang dengan Shen Sui selama sekitar setengah jam, mereka akhirnya menyelesaikan semuanya. Kemampuan Lin Yi dalam menangani berbagai hal kembali diakui oleh Shen Sui. Setelah menutup telepon Shen Sui, Lin Yi mencari tempat yang sepi dan bersiap untuk membuat ringkasan akhir tahun yang sederhana. Semuanya berjalan lancar sekarang. Satu-satunya ancaman potensial adalah Kaye Mitsui. Sejak Ito Mitsui meninggal, dia tidak pernah mencarinya lagi. Rasanya seperti ketenangan sebelum badai. Kring kring kring. Saat Lin Yi sedang memikirkan hal-hal ini, ia menerima telepon dari Liang Ruoxu. Namun, sebelum ia sempat berbicara, ia mendengar Liang Ruoxu berkata dengan marah, "Lin Yi, kau keterlaluan." Bab 915 sampai saat itu, tetaplah di Zonghai. Jelaskan. Aku tidak jatuh ke toilet, jadi menurutmu aku ingat semua kesalahan yang telah kulakukan. Masih beraninya kamu nanya begini. Kamu nggak tahu apa yang udah kamu lakuin. Bagaimana aku bisa tahu apa yang telah kulakukan? Lin Yi sudah sedikit marah karena Kaye Mitsui, dan Liang Ruoxu sekarang menuduhnya menyebabkan masalah. Apakah Anda meminta Kepala Chen untuk menangkap beberapa orang asing? Ya, ada apa? Juga, beberapa hari yang lalu, saat kita makan malam bersamaan di Grove, kau mendapatkan saham Simer. Kau bahkan tidak memberitahuku. Malah, kau mencapai kesepakatan dengan ibuku. Apa maksudmu? Lagi pula, akhir-akhir ini kamu belum memintaku menandatangani proyek mesin fotolitografi. Apa yang kamu pikirkan? Kamu hanya tidak ingin memberiku pencapaian politik apapun, kan? Jika aku memberimu prestasi lagi, kau akan dipindahkan kembali ke Yanjing, kata Lin Yi. Kamu beruntung kalau aku tidak mendiskreditkanmu. Jangan pernah pikirkan ini lagi. Kamu keterlaluan. Apa salahnya aku dipindahkan kembali ke Yanjing? Orang-orang naik lebih tinggi sementara air mengalir lebih rendah. Apa kamu tidak senang kalau aku naik jabatan? Jangan bicara hal-hal yang tidak berguna padaku. Sebelum aku tidur denganmu, tetaplah di Zonghai dengan patuh dan jangan pernah berpikir untuk pergi kemanapun. Di ujung telepon, Liang Ruoxu terdiam beberapa detik. Ia berkata pelan, terlalu banyak. Lalu, ia menutup telepon. Lin Yi mengabaikan Liang Ruoxu. Ia melihat jam dan melihat sudah lewat pukul 10, jadi ia pun pergi ke grup Chaoyang. Saat memasuki kantor Ji Qingyan, Lin Yi memperhatikan ada lebih dari 10 tas besar di lantai. Apakah kamu pergi berbelanja lagi? Tidak, kata Guo Ningyue. Kakak ipar membelikan kami semua pakaian di lemarinya. Kalian datang ke Zonghai untuk merampoknya, kan? Lin Yi tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tidak, kami hanya membantunya menghabiskan stok lama. Baiklah, berhenti membicarakan ini, kata Ji Qingyan. Saya punya banyak sekali baju sampai tidak bisa memakai semuanya. Baju-baju ini pas untuk mereka, jadi mereka bisa menghemat uang dengan membawanya. Baiklah, kata Lin Yi, sudah waktunya, ayo kembali. Oke. Dengan enggan, Ji Qingyan mengirim Lin Yi dan yang lainnya ke bawah dan mengawasi mereka pergi. Ketika mereka tiba di bandara dan melihat pesawat pribadi Lin Yi, Guo Ningyue dan dua orang lainnya menghela napas sejenak. Baru saat itulah dia benar-benar percaya bahwa uang Lin Yi telah mencapai titik di mana dia tidak dapat menghabiskan semuanya. Pukul 2 siang, rombongan turun dari pesawat. Kalian kembali dulu. Aku mau melakukan hal lain. Aku akan kembali nanti. Apakah kamu makan di rumah malam ini? Tanya Guo Ningyue. Pulang saja. Kamu tidak perlu menungguku. Tinggalkan saja makanan untukku. Tentu saja. Setelah meninggalkan terminal bandara, Lin Yi memanggil 2 mobil dan mengantar Guo Ningyue dan yang lainnya pergi. Kemudian, dia memanggil taksi dan pergi ke penjara di Yangcheng. Halo, siapa yang Anda cari? Ketika mereka sampai di pintu masuk penjara, penjaga yang bertugas bertanya. Halo, saya ingin bertanya tentang seorang penjahat bernama Wu Feiyue. Tolong tunjukkan identitas Anda. Lin Yi menyerahkan kartu identitasnya, dan penjaga mengambilnya untuk memeriksa identitasnya. Beberapa menit kemudian,
penjaga keluar dan memanggil Lin Yi masuk, membawanya ke ruang penerima tamu. Ada orang lain di ruang penerima tamu, jadi Lin Yi hanya bisa menunggu di belakang. Penampilan Lin Yi menarik banyak perhatian, dan mata kedua penjaga penjara wanita itu berbinar. Keluarga narapidana yang mana ini? Dia tampan sekali. Dia seperti bintang film. Kamu bisa bertanya padanya nanti. Jika aku lebih berani, menurutmu apakah aku bisa mendapatkan WeChat miliknya? Kurasa kau tidak bisa mengakses WeChat-nya. Cowok setampan itu pasti punya banyak cewek di sekitarnya. Dia pasti tidak akan suka cewek tomboy seperti kita. Aku bukan tomboy. Aku imut, dan aku berbeda darimu. Nama sipir penjara wanita itu adalah Feng Jie. Dia cantik dan bertubuh indah. Kalau begitu, cobalah. Aku berani bertaruh sebotol parfum Dior, kau tidak akan berhasil. Kau sendiri yang mengatakannya, kata Feng Jie. Jangan menyangkalnya kalau kau kalah. Jangan khawatir, aku akan menepati janjiku. Batuk, batuk, batuk. Sipir penjara pria lain di kantor itu terbatuk beberapa kali. Kalian berdua, perhatikan posisi kalian. Oh, mengerti, Saudara Liu. Nama pria itu adalah Liu Zi, dan dia adalah seorang petugas administrasi. Akan tetapi, karena ia tiba lebih dari setahun sebelumnya dan dianggap sebagai veteran di sini, ia punya hak bicara. Anak laki-laki seperti dia biasanya hanya tampan. Mereka tidak punya banyak bakat. Jangan tertipu oleh tipuan mereka. Saudara Liu, apakah kamu berkata begitu karena kamu iri padanya? Apa yang perlu dicemburui, kata Liu Zi. Saya pegawai negeri sipil. Saya hidup di rumah besi seumur hidup saya. Orang biasa sungguh tak bisa dibandingkan dengan saya. Tapi menurutku dia berpakaian bagus. Dia pasti cukup kaya. Setidaknya, penghasilannya lebih besar dari kita. Kalian berdua masih muda dan picik, kata Liu Zi acuh tak acuh. Apa gunanya punya penghasilan lebih? Ekonomi sedang buruk sekarang. Dia bahkan bisa kehilangan pekerjaannya kapan saja. Dia sama sekali tidak sebanding dengan mangkuk nasi besi kita. Lagi pula, di Huaxia, kekuasaan jauh lebih penting daripada uang. Sekalipun dia tampan dan berpenghasilan lebih dariku, dia tetap harus patuh padaku. Kedua polisi wanita itu mengerutkan bibir. Tak satu pun dari mereka berkata apa-apa. Tampaknya dia akan menggunakan jabatannya untuk mengambil keuntungan dari pria itu. Adik kecil itu mungkin akan menderita, kata sipir penjara berambut pendek itu. Liu Zi menggodamu setiap hari, tapi sekarang kamu malah ngiler gara-gara adik kecil yang lain. Dia pasti sedih. Kau tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Aku hanya berpikir dia tampan dan tidak bisa mengendalikan diri. Siapa sangka dia begitu picik. Lagi pula, tidak ada apa-apa di antara kita. Dia terlalu menyebalkan. Mau bagaimana lagi? Dia memang begitu. Saat mereka berdua berbisik, Liu Zi meletakkan cangkir di tangannya dan berkata ke pintu. Anak muda di luar, masuklah. Setelah masuk, Lin Yi menatap Liu Zi. Dia tidak mengatakan apa-apa. Lebih penting untuk segera memulai bisnis. Siapa anggota keluargamu? Apa urusanmu di sini? Saya anggota keluarga Wu Feiyue. Saya ingin Anda membantu saya menyelidiki orang ini. Jadi kamu sedang berkunjung? Tidak, dia sudah keluar penjara selama 3 bulan. Aku tidak bisa menghubunginya lagi, kata Lin Yi. Saya ingin bertanya apakah Anda masih menyimpan informasi kontaknya. Menurut undang-undang dan peraturan yang relevan, setelah narapidana dibebaskan dari penjara, mereka harus memberikan peta jalan hidupnya untuk jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, Lin Yi ingin datang ke sini dan bertanya tentang hal itu. Namun, dia tidak memperlakukan tempat ini sebagai satu-satunya harapannya. Jika dia tidak dapat menemukan berita apapun tentang saudaranya di sini, dia akan menelepon Liang Ruoxu. Dengan kemampuan keluarga Liang di Huaxia, tidak sulit bagi mereka untuk menemukan seseorang. Kau bercanda. Kau ingin aku membantumu menyelidiki orang yang baru saja dibebaskan dari penjara. Apa kau pikir aku bebas? Tanya Liu Zi. Bab 916 bahkan tidak mempertimbangkan kita. Apakah tidak mungkin untuk menyelidiki ini? Tanya Lin Yi. Bagaimana menurutmu? Halo, Pak. Kami sudah menyimpan informasi tentang tahanan di sini, tapi menurut aturan, informasi itu tidak bisa dipublikasikan. Jadi, mohon maaf, saya tidak bisa membantu Anda. Feng Jie berkata sopan, tidak ingin Lin Yi merasa malu. Masalah ini sangat penting bagi saya. Bisakah kita melakukannya lewat pintu belakang? Saya kenal sekretaris partai kota Yang Cheng. Kedua sipir penjara wanita itu tercengang. Itu tembakan besar. Dia bahkan kenal sekretaris partai kota. Apa kau bermimpi? Kau benar-benar bilang kau kenal sekretaris partai itu. Kau pikir kau siapa? Liu Zi menunjuk Lin Yi. Apakah kau percaya aku bisa menangkapmu hanya karena kata-katamu?
Lin Yi tersenyum tetapi tidak marah. Kalau begitu aku akan mengurusnya sendiri. Setelah itu, Lin Yi mengambil teleponnya dan berbalik untuk pergi. Saudara Liu, itu tidak baik, kata Feng Jie, dia di sini untuk melakukan sesuatu. Kalau dia tidak diizinkan, katakan saja padanya. Aku ingin bicara baik-baik dengannya. Liu Zi mendengus dingin. Dia datang dan bilang kenal sekretaris partai kota. Memangnya dia siapa? Bagaimana mungkin dia kenal orang sepenting sekretaris Wu? Seolah belum puas, Liu Zi mulai memberi ceramah lagi. Sebaliknya, kalau aku tidak di sini, kalian berdua pasti sudah percaya padanya. Apa kalian tahu betapa seriusnya masalah ini? Mereka berdua mengabaikan Liu Zi. Sipir penjara berambut pendek itu menarik Feng Jie dan berkata, kurasa dia mencoba menggunakan posisinya untuk membalas dendam. Aku sudah lama menyadarinya, kata Feng Jie. Tunggu di sini. Aku akan keluar dan melihatnya. Kamu benar-benar ingin meminta WeChat-nya. Masalah WeChat itu tidak penting. Aku akan menghiburnya, kata Feng Jie. Ini namanya memanfaatkan situasi. Siapa tahu, aku mungkin mendapat keuntungan tak terduga. Hehe, semoga berhasil. Kata sipir penjara wanita berambut pendek itu, kalau kau benar-benar bisa menangkapnya, aku tidak hanya akan membelikanmu parfum Dior, tapi juga memberimu ampau besar. Itu kesepakatan. Melihat Feng Jie berdiri dan pergi, Liu Zi memiringkan kepalanya dan melihat. Ia tak kuasa menahan amarahnya, tetapi ia tak bisa berkata apa-apa. Lagi pula, ia hanyalah seorang perwira. Saat keluar dari kantor, Feng Jie melihat Lin Yi sedang bermain game di ponselnya. Ia tampak tidak putus asa sama sekali. Tuan, kami benar-benar tidak mampu membantu Anda. Percuma saja kalau Anda menunggu di sini, kata Feng Jie dengan nada paling lembut yang pernah ia gunakan seumur hidupnya, takut akan melukai harga diri Lin Yi. Tidak apa-apa. Aku tidak melakukan apa-apa lagi. Aku hanya menunggu seseorang di sini. Menunggu seseorang. Apakah ada teman yang datang? Saya juga tidak tahu siapa orangnya. Mereka hanya bilang nanti akan ada yang datang menjemput saya. Feng Jie sedikit tertegun. Siapa yang dia cari? Tak lama kemudian, Feng Jie mendengar langkah kaki tergesa-gesa. Ia menoleh dan menyadari bahwa itu adalah sipir. Selain itu, dia sedang jogging. Direktur Wang. Berdasarkan organisasi administratif, penjara tersebut berada di bawah yurisdiksi langsung pemerintah provinsi, dan semua sipirnya merupakan kader departemen. Melihat Feng Jie, Wang Mindong mengangguk, tampak sedikit tidak senang. Kalian kenapa? Pak Lin ada di sini. Kenapa kalian tidak menyambutnya? Kalian malah membiarkannya duduk di luar. Wang Mindong hampir meledak amarahnya. Sekretaris Wu secara pribadi menelepon untuk memberitahu dia tentang hal ini. Jika segala sesuatunya tidak berjalan baik, dia akan mendapat masalah. Aku. Feng Jie sudah linglung. Butuh beberapa detik baginya untuk bereaksi. Adik laki-laki yang tampan ini tampaknya sungguh luar biasa. Baiklah, terima kasih, Direktur Wang. Ayo pergi. Ini bukan tempat untuk bicara. Ayo kita ke kantorku. Jika tidak, Direktur Wang tidak akan menerimanya secara pribadi dan tidak akan begitu marah. Terutama mengingat dia biasanya cukup protektif terhadap mereka. Mendengar suara Wang Mindong, Liu Zi dan penjaga penjara berambut pendek berlari keluar. Direktur Wang. Keduanya menyapanya serempak. Liu Zi, kamu kan veteran di institut ini. Apa yang kamu lakukan? Apa kamu tidak tahu cara menerima tamu? Liu Zi ketakutan setengah mati. Mungkinkah dia benar-benar mengenal sekretaris Wu? Direktur Wang, tenanglah. Lin Yi tersenyum. Dia sudah menerima saya, tapi dia mengusir saya setelah itu. Beraninya kau. Wang Mindong penuh amarah. Tunggu aku kembali dan membereskanmu nanti. Dengan itu, Wang Mindong menatap Lin Yi dengan ramah. Tuan Lin, jika Anda membutuhkan sesuatu di masa mendatang, hubungi saya langsung. Tidak perlu datang langsung, dan tidak perlu merepotkan sekretaris Wu. Selama itu sesuatu yang bisa saya lakukan, saya pasti akan membantu Anda. Baiklah, terima kasih, Direktur Wang. Ayo pergi. Ini bukan tempat untuk bicara. Ayo kita ke kantorku. Kamu terlalu baik. Dia memperhatikan saat mereka berdua pergi. Mata Feng Jie dan rekan-rekannya dipenuhi bintang. Dia sangat tampan dan kuat. Dia luar biasa, kata Feng Jie. Yang terpenting, dia tidak berpura-pura. Ini sungguh luar biasa. Bukannya dia tidak berpura-pura. Hanya saja, di levelnya, dia bahkan tidak perlu mempertimbangkan kita, kata Feng Jie, seperti orang kaya yang selalu menyapa pengemis dengan senyuman. Itu benar. Kita berbeda kelas. Setelah mengatakan itu, keduanya menatap Liu Zi dengan sedikit ejekan. Hanya orang seperti dia yang sombong dengan kebodohannya, yang akan berlagak sombong sepanjang hari.
Ini sempurna. Tinggal pertanyaan apakah dia akan tetap rendah hati setelah pelajaran ini di masa mendatang. Ketika mereka tiba di kantor, Wang Mindong menyambut Lin Yi di sofa dan menyiapkan sepoci teh. Tuan Lin, sekretaris Wu baru saja mengatakan di telepon bahwa dia ingin saya bekerja sama sepenuhnya dengan Anda. Jika ada yang Anda butuhkan, beritahu saya. Dari cara Wang Mindong berbicara, Lin Yi tahu bahwa dia adalah seekor rubah tua yang licik. Ia menunjukkan antusiasmenya sekaligus melindungi citra Wu Zhaoyou. Bisa dibilang, sekali mendayung dua burung terlampaui. Saya ingin mencari seseorang. Namanya Wu Feiyue. Dia dibebaskan 3 bulan lalu. Saya ingin memeriksa informasi kontaknya. Apakah Anda memilikinya? Tuan Lin, masalah ini mungkin tidak mudah ditangani. Kami para tahanan memang akan meninggalkan beberapa informasi. Saya tidak yakin bisa menemukannya, kata Wang Mindong. Saya hanya bisa berusaha sebaik mungkin untuk Anda. Tidak apa-apa. Bantu aku menyelidikinya saja. Tidak masalah kalau kamu tidak menemukan apapun. Baiklah, aku akan memeriksanya sekarang. Untuk menunjukkan ketulusannya, Wang Mindong tidak menelepon orang lain dan secara pribadi memeriksa komputernya. Lin Yi memperoleh nomor telepon yang ditinggalkannya, tetapi dia tidak bisa menghubunginya. Jangan khawatir. Aku masih punya sedikit kesan tentang orang ini. Saat menjalani hukumannya, dia punya hubungan baik dengan salah satu petugas. Aku bisa mencoba memanggilnya untuk membantumu menanyakannya, tapi kalau dia saja tidak tahu apa-apa, aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa lagi, kata Wang Mindong dengan nada meminta maaf. Setelah menjalani hukumannya, ia menjadi warga negara yang sah. Tanpa alasan khusus, kami tidak dapat mencampuri kehidupannya. Tidak apa-apa, aku sudah cukup merepotkanmu, Direktur Wang. Lin Yi tersenyum. Kita semua berada di pihak yang sama. Tak perlu berbasa-basi. Wang Mindong menelepon dan membawa seorang penjaga penjara tua berusia 40-an. Zhang Tua, 3 bulan yang lalu, seorang tahanan bernama Wu Feiyue dibebaskan dari penjara. Kau pasti masih mengingatnya, kan? Tanya Wang Mindong. Tuan Lin ingin bertanya tentang situasinya. Beritahu dia apapun yang Anda bisa. Bab 917 Ibu merindukanmu. Penjaga penjara tua itu menatap Lin Yi dengan hati-hati. Direktur Wang, siapa orang ini? Kita berada di pihak yang sama. Tak perlu takut. Bicaralah dengan bebas. Sipir penjara tua itu mengangguk dan berkata, waktu itu kami cukup dekat. Saya punya informasi kontaknya. Di mana dia sekarang? Dia tidak berdomisili di Yangcheng, melainkan di Yanjing. Aku tak percaya dia bisa berlari sejauh ini. Lin Yi tersenyum getir, dia benar-benar tahu cara bersenang-senang. Itu terutama karena dia tidak bisa tinggal di Yangcheng lagi. Setelah dia dibebaskan dari penjara, masih ada orang yang ingin mencari masalah dengannya. Saya membantunya mendapatkan pekerjaan sebagai buruh pelabuhan di Yanjing. Siapa yang mencari masalah dengannya? Lin Yi mengerutkan kening. Bukankah dia terluka parah saat itu? Keluarga itu sepertinya tidak berniat melepaskannya. Mereka mempekerjakan banyak orang di penjara. Jika aku tidak melindunginya saat itu, siapa yang tahu apa yang akan terjadi padanya? Siapa yang menyerangnya? Lin Yi mendongak dan bertanya, apakah dia masih terkunci di dalam? Wang Mindong terkejut. Tuan Lin, tenanglah. Kami tidak menangani ini dengan baik. Saya akan mengurusnya nanti dan memberi Anda jawabannya. Lin Yi mengangguk dan menatap penjaga penjara tua itu. Bisakah Anda memberi saya alamat pasti dan informasi kontaknya? Aku akan mengambil selembar kertas untukmu mencatat detailnya. Kamu bisa pergi menemuinya nanti. Baiklah, terima kasih. Beberapa menit kemudian, sipir penjara tua itu menyerahkan catatan itu kepada Lin Yi. Di dalamnya terdapat alamat sebuah pabrik kayu, serta informasi kontak Wu Feiyue. Direktur Wang, Saudara Zhang, saya sudah merepotkan kalian dengan ini, kata Lin Yi. Tapi jangan beritahu dia tentang ini. Kalau dia tahu, dia pasti nggak akan menemuiku. Anggap saja aku nggak pernah ke sini. Baiklah, ini bukan masalah besar. Kami akan membantumu menjaga rahasia ini. Lin Yi mengucapkan terima kasih lagi kepada mereka berdua, lalu keluar untuk membeli beberapa batang rokok. Ia menyerahkannya kepada penjaga pintu dan meminta mereka untuk memberikannya kepada Wang Mindong sebelum naik taksi kembali ke panti asuhan. Wang Cuiping gembira melihat Lin Yi kembali, tetapi dia tidak segembira pertama kali. Ini karena Lin Yi sudah kembali sebelumnya. Begitulah hubungan antara orang tua dan anak. Jika mereka tidak kembali dalam waktu lama, mereka bisa berpelukan sampai menangis. Namun, jika Anda tinggal di rumah selama lebih dari seminggu, kedua belah pihak akan merasa sangat kesal. Wang Cuiping seperti ini. Oleh karena itu, dia tidak sebahagia melihat Lin Yi dibandingkan melihat seorang anak yang kembali dari belajar di negara bagian lain. Setelah makan malam,
Lin Yi mengobrol dengan Ji Qingyan sebentar sebelum berbaring untuk beristirahat. Ketika Wang Cuiping bangun pukul 5 keesokan paginya, Lin Yi juga bangun. Kenapa kamu bangun pagi-pagi sekali? Apa kamu tidak terbiasa tidur di sini? Tidak, aku ada urusan. Aku akan keluar sekarang, kata Lin Yi sambil mengenakan pakaiannya. Sudahkah kamu membeli semua keperluan untuk tahun baru? Apakah uang di sakumu masih cukup? Cukup. Nanti kalau sudah waktunya, kita belikan mainan untuk anak-anak. Ini cara yang bagus untuk mengakhiri tahun. Tidak perlu menyimpan uang pemberianku. Habiskan saja, kata Lin Yi. Sekarang, semuanya baik-baik saja, jangan hidup hemat begitu. Luangkan waktu untuk membantu ayahku berganti pakaian baru. Menantu perempuanku sudah membelikannya beberapa pakaian, jadi aku tidak repot-repot. Aku yakin kalau dia tidak membelinya, kamu juga tidak akan membelinya. Yang penting dia tidak punya banyak pekerjaan. Dia bekerja di panti asuhan setiap hari. Percuma saja kalau pakai baju baru. Kau terlalu munafik jika berkata begitu. Lin Yi tersenyum. Bukankah kamu tinggal di halaman setiap hari? Kenapa kamu masih mewarnai rambutmu? Enyahlah, enyahlah, enyahlah. Kenapa kau masih peduli tentang ini? Aku bebas melakukannya. Setelah dimarahi, Lin Yi pergi sambil tersenyum. Sebelum naik taksi, Lin Yi membeli beberapa roti kukus dan sarapan. Ketika tiba di bandara, ia menaiki jet pribadinya dan tiba di bandara Yanjing sekitar pukul 10 pagi. Setelah turun dari pesawat, Lin Yi merasa seperti orang terbelakang. Pada bulan Januari, suhu di Yanjing -8 atau 9 derajat Celcius. Meskipun begitu, ia berlari ke sini hanya dengan baju satu lapis. Kalau bukan karena ketampanannya, mungkin orang lain akan diam-diam memarahinya dan menganggapnya idiot. Di toko bandara, Lin Yi membeli jaket bulu dan naik taksi ke pabrik kayu. Saat itu hampir akhir tahun, dan Lin Yi tidak tahu apakah pabrik kayu akan libur. Dalam kesannya, sebagian besar perusahaan akan mengambil cuti sehari sebelum hari besar. Dia hanya bisa berdoa agar tidak ada pengaturan hari libur khusus di sini. Lin Yi mengikuti alamat itu dan segera tiba di pabrik kayu Singlong. Sebelum dia bisa masuk, seekor anjing hitam besar mulai menggonggongnya tanpa henti. Pria tua di pintu keluar untuk melihat. Dia berbicara kepada Lin Yi dari jarak beberapa meter. Apa yang kau lakukan di sini? Tanya lelaki tua itu sambil membungkus dirinya dengan mantel militer. Tuan, saya ingin bertanya tentang seseorang. Apakah ada orang bernama Wu Feiyue yang bekerja di sini? Apakah kau sedang membicarakan Wu kecil? Tanya lelaki tua itu. Dia berhenti sebulan yang lalu. Apakah kamu tahu kemana dia pergi? Ada perumahan baru di pabrik Liuli. Sepertinya dia sedang bekerja di lokasi konstruksi di sana. Coba peruntunganmu di sana. Baiklah, terima kasih, Tuan. Setelah itu, Lin Yi melemparkan sebungkus rokok kepadanya dan naik taksi. Lin Yi belum pernah ke Yanjing, tetapi dia tahu tentang pabrik Liuli. Itu adalah pusat perdagangan barang antik terbesar di negara ini. 95% barang palsu di Huaxia diproduksi di sini. Setelah turun dari mobil, Lin Yi melihat sekeliling dan melihat lokasi konstruksi. Jika dia benar-benar tidak dapat menemukan Wu Feiyue, dia masih punya waktu untuk menelepon. Zona konstruksi itu sangat luas, tetapi untungnya hanya satu lantai yang baru dibangun, sehingga sangat mengurangi kesulitan pencariannya. Setelah berjalan-jalan selama lebih dari 1 jam, Lin Yi masih belum dapat menemukan Wu Feiyue. Namun, Dewi Keberuntungan tidak mengecewakan. Saat istirahat makan siang di lokasi konstruksi, Lin Yi melihat Wu Feiyue di antara antrean pekerja. Wu Feiyue tidak pendek. Tingginya hampir sama dengan Lin Yi, tetapi jauh lebih kuat. Wajahnya muram, dan ia sedang memegang kotak makan siang. Ia mengenakan helm dan sarung tangan kerja. Ia menyelipkan semuanya ke dalam saku celana, membuatnya tampak sangat berpengalaman. Meskipun suhunya agak rendah, ia masih bisa bekerja hanya dengan mantel katun. Saudara laki-laki. Lin Yi berdiri tidak jauh dan menyapa. Orang-orang yang sedang antri untuk mendapatkan makanan tanpa sadar melihat ke arah Lin Yi. Mereka tidak tahu siapakah adik laki-laki orang ini. Wu Feiyue awalnya tidak berbeda. Namun, ketika melihat Lin Yi, Wu Feiyue tampak ketakutan. Ia terpaku di tanah untuk waktu yang lama sebelum akhirnya tersadar. Pak Wu, kamu mau kemana? Waktunya makan, kata seorang pekerja yang berdiri di samping. Tidak, aku tidak lapar. Setelah mengatakan itu, Wu Feiyue mengambil kotak makan siangnya, menundukkan kepalanya, dan bergegas ke arah yang berlawanan. Aku sudah di sini, mengapa kamu masih pergi? Kamu salah orang. Aku bukan saudaramu. Kita sudah hidup bersama selama hampir 20 tahun. Sebagai adikmu, akan terlalu kejam bagiku jika aku tidak bisa mengenalimu. Apa, saudara?
Kamu salah orang. Kembalilah bersamaku. Sudah bertahun-tahun berlalu. Ibu merindukanmu. Bab 918 Pembicaraan panjang. Perkataan Lin Yi membuat Wu Feiyue berhenti dan terdiam beberapa detik. Ayo pergi. Ini bukan tempat untuk bicara. Lin Yi terkekeh dan segera menyusul Wu Feiyue. Ayo cari tempat makan. Aku lapar. Wu Feiyue membawa Lin Yi ke sebuah restoran kecil di luar. Restoran itu adalah sebuah bungalow kecil dengan 6 meja dan kompor untuk pemanas. Gaya hidup seperti ini membuat Lin Yi merasa lebih dekat dengan Wu Feiyue. Itu karena kehidupan di panti asuhan seperti ini ketika mereka masih muda. Saat masih muda, dia pernah dipukuli oleh Wang Cuiping karena dia bermain api di dekat kompor. Ruangan itu sangat hangat. Lin Yi melepas jaketnya, sementara Wu Feiyue melepas mantel militernya. Lin Yi mengenakan jaket Kenzo berlengan setengah yang harganya lebih dari 50.000 yuan. Di sisi lain, Wu Feiyue mengenakan sweater biru tua, tetapi karena sudah lama tidak dicuci, warnanya menjadi hitam. Ketika melihat Lin Yi, Wu Feiyue menghindari tatapannya dan terdiam cukup lama. Ia bahkan tergagap sebelum berbicara. Yah, hidupmu cukup baik beberapa tahun terakhir ini, kan? Bagus. Aku menghasilkan uang. Semuanya baik-baik saja asal kita bisa menghasilkan uang. Wu Feiyue tersenyum tulus. Orang tua kita juga baik-baik saja, kan? Mereka semua baik-baik saja. Jangan khawatirkan mereka. Bagus, Wu Feiyue mengangguk dan berkata. Kamu mau makan apa? Pesan saja. Aku akan mentraktirmu. Berikan saja aku semangkuk mie dan sedikit bawang putih. Kita sudah di sini. Kenapa kamu mau puas makan mie biasa saja? Pesan saja yang enak, kata Wu Feiyue. Bahu babi mereka lezat sekali. Aku akan pesan satu untukmu. Enggak, mie aja. Itu favoritku. Wu Feiyue melambaikan tangannya. Kak, beri aku 2 mangkuk mie rebus. 2 gelas anggur putih lagi, tambah Lin Yi. Tentu saja. Saya tidak minum. Saya masih harus bekerja di sore hari, kata Wu Feiyue. Berhenti bekerja, kembalilah bersamaku, kata Lin Yi. Sudah bertahun-tahun. Meski tak kukatakan, aku sangat merindukanmu. Aku tidak punya muka untuk kembali, kata Wu Feiyue. Aku bertengkar setiap hari dan bahkan membuat ibu kami kena serangan jantung karena marah. Kalau aku anak kandungnya, mungkin tidak masalah, tapi aku cuma anak angkat. Wu Feiyue menghela napas panjang. Matanya agak berkaca-kaca. Aku sudah puas kau masih bisa memanggilku kakak. Aku tidak punya muka untuk kembali. Tak lama kemudian, mie dan anggur putih disajikan. Lin Yi menyodorkan cangkir kepada Wu Feiyue dan mengupas beberapa bawang putih untuknya. Waktu aku masih kecil, waktu aku berkelahi dengan orang lain, bukankah kamu selalu membelaku? Tapi, aku tidak yakin seberapa parah lukanya. Waktu aku pulang liburan untuk menanyakan hal ini kepada ibu, dia juga tidak menceritakannya. Dia memarahimu dan menangis bersamaan, tapi dia tidak menceritakan apa yang terjadi. Saat itu, kamu masih kelas 1 kuliah. Yue kecil masih kelas 3 SMA. Suatu hari, dia memberitahu ibu kalau ada beberapa berandalan yang selalu menunggunya di gerbang sekolah. Setelah itu, aku menghampiri dan melihat berandalan yang disebutkan Yue kecil. Ada 4 orang di hadapanku. Aku tidak melawan mereka, aku hanya menusuk salah satu dari mereka dengan pisau. Wu Feiyue memutar gelas anggurnya dan berkata, tapi saya kurang beruntung. Anak yang saya tusuk berasal dari keluarga yang berkuasa sekaligus berpengaruh di Yangcheng. Ditambah lagi, keluarga kami tidak memiliki keduanya, sehingga saya pun ditangkap. Yue kecil tidak memberitahuku tentang ini. Akulah yang tidak mengizinkannya mengatakannya, kata Wu Feiyue. Setelah saya keluar, keluarga itu datang lagi mencari saya. Saya benar-benar tidak punya pilihan, jadi saya meminta petugas disiplin saat itu untuk mencarikan saya pekerjaan di Yanjing. Singkatnya, saya terlalu malu untuk kembali. Jangan minum sendirian. Ayo minum bersama. Ayo, bersulang. Saat bersulang, ketika gelas mereka bersentuhan, Wu Feiyue menekan gelasnya ke bawah, dan Lin Yi melakukan hal yang sama, menurunkan gelasnya dan mengetukkannya ke gelas Wu Feiyue. Anggur ini sungguh kuat, kata Lin Yi sambil meringis. Anggur ini tidak cocok. Jauh dari yang seharusnya kalian minum. Kalau begitu, ikut aku lagi. Kita reunian saja. Aku akan mentraktirmu Mao Tai. Dengan perutku, aku tidak bisa menikmatinya. Sayang sekali kalau meminumnya. Tapi kau tetap harus ikut denganku. Kalau kau tidak kembali, aku akan membawamu pergi dengan paksa. Dengan hidupku yang sudah berubah, bagaimana aku bisa kembali? Kau satu-satunya yang masih memperlakukanku sebagai manusia. Mata Wu Feiyue memerah ketika ia berbicara tentang bagian emosionalnya.
Dalam masyarakat saat ini, orang-orang yang pernah dipenjara tidak lagi diperlakukan sebagai manusia setelah mereka keluar. Namun, setelah dia masuk penjara, kontak antara keduanya berkurang, dan ini pukul 23.55. Hubungan itu tersimpan di lubuk hati mereka. Lin Yi meludahkan mie dan berkata dengan suara teredam. Setiap anak di panti asuhan berharga. Kalau ada yang berani ngomong apapun sama kamu, aku pasti tampar. Kamu masih pemarah seperti dulu. Kalau kamu kuliah di Yangcheng waktu itu, kita berdua mungkin sudah dijebloskan ke penjara bersama. Haha, itu sangat mungkin. Makan mie memakan waktu lama. Pada awalnya, Wu Feiyue merasa tidak nyaman, namun kemudian, dia berulang kali mengangkat gelasnya. Hubungan Lin Yi dan Wu Feiyue selalu baik. Namun, setelah ia masuk penjara, kontak antara keduanya semakin berkurang, dan hubungan ini tetap tersimpan di lubuk hati mereka. Kita hampir selesai makan. Cepat berkemas. Kembalilah ke Yangcheng bersamaku. Wu Feiyue masih sedikit bimbang, tapi dia tahu temperamen Lin Yi, yang dikenal brengsek. Jika dia tidak mengikutinya, dia pasti akan ditarik kembali dengan paksa. Dia mungkin sebaiknya kembali dan melihatnya dengan senang hati. Setelah bertahun-tahun, semua orang akan merindukan rumah. Aku akan kembali dan mengambil gajiku. Lalu kita akan pergi. Ayo pergi. Aku akan pergi bersamamu. Pada akhirnya, Wu Feiyue lah yang membayar makanannya, sementara Lin Yi tidak berkelahi dengannya. Dengan adanya kakaknya di sini, sang kakak tentu saja tidak akan membiarkannya membayar tagihannya. Setelah makan malam, mereka berdua kembali ke lokasi konstruksi. Mereka merasa sinar matahari di luar jauh lebih terang daripada sebelumnya. Kantor lokasi konstruksi itu terletak di sebuah bangunan kecil tidak jauh dari lokasi konstruksi. Setelah Wu Feiyue naik ke kantor, Lin Yi menunggu di bawah, memegang teleponnya dan mengobrol dengan Ji Qing untuk menghabiskan waktu. Namun, setelah mengobrol sebentar, ia samar-samar mendengar keributan dari lantai atas. Sepertinya ada konflik soal uang. Lin Yi memasukkan kembali ponselnya ke saku dan berjalan ke atas. Suara-suara di dalam perlahan-lahan menjadi lebih jelas. Jika kamu pergi sebelum selesai, bagaimana aku bisa memberimu uang? Waktu pertama kali kita datang kerja, bukankah kita bilang gaji kita dihitung berdasarkan hari kerja? Kenapa kamu berubah pikiran sekarang, bantah Wu Feiyue. Saya tidak tahu apa-apa tentang itu. Kalau ada pertanyaan, silakan tanya manajer proyek yang tadi. Ngomong-ngomong, saya kasih gaji bulanan. Kalau kamu tidak bisa menyelesaikan bulan ini, kamu tidak akan dapat sepeser pun. Kalau begitu, kau terlalu tidak masuk akal. Aku sudah bekerja selama 26 hari, padahal sudah hampir sebulan. Apa hakmu untuk tidak membayarku? Itu aturannya, tapi menurutku kau cukup menyedihkan, jadi aku akan memberimu 500 yuan sebagai tebusan. Cepat pergi. 500 yuan itu harga untuk sehari. Apa kau memotong sisa gajiku? Jangan coba-coba berargumen denganku. Kalau kau bisa, kerjakan saja. Kalau tidak bisa, enyahlah. Aku sudah berusaha sebaik mungkin memberimu 500 yuan. Jangan malu-malu begitu. Suara mendesing. Lin Yi menendang pintu hingga terbuka. Kamu benar-benar hebat. Kamu pikir kamu sedang bicara dengan siapa? Bab 919 dia bukan lagi pria muda seperti dulu. Selain Wu Feiyue, ada 3 orang lain di ruangan itu. Salah satu dari mereka duduk di mejanya, sementara 2 lainnya duduk di sofa tanpa hambatan. Dia melirik ke arah Lin Yi. Siapa kamu? Kamu nggak perlu tahu siapa aku. Bayar gaji kakakku dulu. Wu Feiyue, kau benar-benar hebat. Kau benar-benar membawa orang ke sini untuk menagih utangku. Orang yang berbicara itu bernama Wu Wenlong. Ia mengenakan jaket hitam dan menatap Lin Yi dengan dingin. Manajer Wu, tenanglah. Dia saudaraku. Dia datang mencariku untuk menjemputku pulang merayakan tahun baru. Wu Feiyue berkata sambil tersenyum. Setelah 5 tahun di penjara, dia bukan lagi pemuda seperti dulu. Aku tidak peduli siapa dia. Aku akan memberimu 500 yuan. Terima atau tidak, kata Wu Wenlong dengan kasar. Tolong jangan seperti ini, kata Wu Feiyue. Keluarga kami hanya menunggu sedikit uang ini untuk merayakan tahun baru. Kalau ibu hanya memberi saya 500 yuan, kami tidak akan bisa merayakan tahun baru. Seluruh perusahaan sedang terburu-buru menyelesaikan proyek ini. Kalau aku tidak bisa menyelesaikannya tepat waktu, aku tidak akan bisa menikmati tahun baru yang menyenangkan. Wu Wenlong dengan santai mengeluarkan 500 yuan dan melemparkannya ke Wu Feiyue. Ambil uangnya dan pergilah. Aku masih ada urusan nanti. Dengan baik. Tidak masalah kamu mau atau tidak, jangan ganggu makanku. Ekspresi Wu Feiyue tampak buruk. Ia menatap uang 500 yuan di tanah dan mendesah. 1 sen saja dapat mengalahkan seorang pahlawan, apalagi 500 yuan.
Tepat saat Wu Feiyue hendak mengambil uang itu, dia tiba-tiba mendengar teriakan. Wu Wenlong, yang berada di pintu, ditendang mundur oleh Lin Yi. Anda ingin pergi tanpa membayar. Apa yang kau lakukan, nak? Jangan membuat masalah. Wu Feiyue menarik Lin Yi. Setelah bekerja di lokasi konstruksi untuk waktu yang lama, Wu Feiyue jelas tahu bahwa tidak banyak orang yang bekerja di proyek itu adalah orang baik. Di samping mereka dan berjalan ke arah Lin Yi dengan mengancam. Kakak Long, tenanglah. Kakakku masih muda dan tidak rasional. Jangan merendahkan dirimu seperti dia. Kalau Lin Yi memukul seseorang, masalah ini pasti akan meledak. Mendapatkan uangnya saat itu mustahil. Beraninya kau memukulku. Apa kau mau mati? Wu Wenlong bangkit dari tanah dan membentak. Biar ku katakan padamu, bukan hanya kau tak akan dapat sepeser pun hari ini, tapi kalau kau tak memberiku kompensasi 20.000 yuan, tak seorang pun akan bisa pergi. Setelah Wu Wenlong selesai berbicara, kedua orang yang duduk di sofa mengambil batang besi di samping mereka dan berjalan menuju Lin Yi dengan mengancam. Saudara Long, tenanglah. Saudaraku masih muda dan tidak rasional. Jangan merendahkan dirimu seperti dia. Aku tidak menginginkan uang itu lagi. Lupakan saja masalah ini. Lupakan saja. Kau pikir kau siapa? Kau cuma pekerja migran yang menyebalkan. Beraninya kau bicara seperti itu padaku. Kakak, kamu tidak perlu khawatir tentang ini, kata Lin Yi. Bukan saja aku tidak akan memberinya sepeser pun hari ini, aku bahkan akan memotong ginjalnya. Sialan, pukul dia. Kedua orang dengan tongkat besi bergegas menuju Lin Yi. Wu Feiyue melihat situasinya tampak buruk dan bergegas di depan Lin Yi. Lin Yi dengan cepat mendorongnya ke samping, meraih batang besi dengan salah satu tangan mereka, dan memukul kepala penyerang itu. Kepalanya miring dan dia langsung jatuh ke tanah. Yang satunya lagi sangat ketakutan hingga dia mengompol dan berdiri terpaku di tanah, tidak berani bergerak. Lin Yi mengarahkan tongkat besi itu ke arahnya. Kalau kau bergerak lagi, aku akan membunuhmu. Ruangan itu hening. Wu Wenlong menatap Lin Yi dengan ketakutan yang sama. Wu tua, suruh adikmu tenang. Jangan gegabah. Aku akan memberimu gajimu sekarang. Lin Yi dengan santai membuang batang besi itu. Kenapa kau tidak bekerja sama sebelumnya? Aku tidak peduli berapa banyak utangmu padanya. Beri dia 20.000 yuan dan masalah ini akan selesai. 20.000. Gajinya nggak seberapa. 20.000 itu terlalu banyak. Membuang begitu banyak waktuku tidak berarti apa-apa. Wu Wenlong menyipitkan mata dan melirik rekannya yang lain. Rekannya mengerti dan langsung mencoba menghantamkan batang besi itu ke Lin Yi. Lin Yi mengerutkan kening dan menunjukkan sedikit kemarahan. Bajingan, apa kau pikir aku punya sifat pemarah? Lin Yi berbalik dan menendang dada pria itu. Yang terakhir menjerit dan meludahkan darah saat ia terlempar keluar dari jendela lantai 2. Kali ini, bahkan Wu Feiyue pun ketakutan setengah mati. Ia buru-buru berlari ke jendela dan lega mendapati pria itu baik-baik saja. Lin Yi berjalan menuju Wu Wenlong selangkah demi selangkah. Berani banget sih kamu. Kenapa kamu main-main sama aku? Aku bilang, ini properti grup Yunlu. Kau tak boleh menyinggung bos ini. Aku bisa memberimu gaji, tapi lebih baik kau tak membuat masalah lagi. Lin Yi mengangkat kakinya dan menendang Wu Wenlong. Apakah kamu pikir aku takut? Wu Wenlong memuntahkan darah akibat tendangan Lin Yi. Adik kecil, jangan marah. Berapa yang kau inginkan? Katakan padaku, aku akan memberikannya sekarang. 20.000 sudah cukup untuk menyelesaikan masalah tadi. Sekarang setidaknya 200.000. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Saya tidak punya uang sebanyak itu. Saya hanya punya 100.000 yuan, kata Wu Wenlong dengan wajah muram. Saya di sini cuma untuk mengelola situs ini. Saya benar-benar tidak punya uang sebanyak itu. Yi kecil, kalau menurutmu itu cukup baik, terima saja. Kita sungguh tidak mampu menyinggung orang-orang ini, pinta Wu Feiyue. Baiklah, 100.000 kalau begitu. Wu Wenlong gemetar ketakutan saat mentransfer 80.000 yuan kepada Wu Feiyue. Ia bahkan memberinya 20.000 yuan tunai, jadi Lin Yi tidak melanjutkan masalah itu. Ketika mereka keluar dari kantor, sekelompok besar orang mengelilingi mereka. Ketika mereka melihat Wu Feiyue, mereka semua menghampirinya. Wu tua, ada apa? Kenapa kalian bertengkar? Tanya seorang pria parubaya berusia 40-an. Kakakku mengajakku pulang untuk merayakan tahun baru. Aku datang untuk mengambil gajiku, tapi dia tidak mau memberiku uang. Itulah sebabnya kami mulai bertengkar. Memangnya kenapa? Bukankah mereka bilang gaji kami akan dibayar setiap hari waktu pertama kali kami tiba? Kenapa sekarang tidak dibayar? Wu Feiyue mendesah. Orang-orang ini berubah-ubah sikapnya setiap hari. Kalau bukan karena kakakku yang bertengkar dengan mereka,
kurasa mereka tidak akan mau membayar. Sial, kalau begitu, kita juga berhenti. Ya, ayo kita ambil uang kita. Wu Feiyue tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya mengucapkan beberapa patah kata dan pergi bersama Lin Yi. Jika mereka memintanya untuk membantu mereka mengumpulkan uang, penanggung jawab lokasi konstruksi pasti akan berpikir bahwa dialah yang memulainya. Ini bahkan mungkin melibatkan Lin Yi. Namun, karena rekan-rekannya tersebut memiliki hubungan baik dengannya dan tidak ingin mereka menderita, mereka tidak mengatakan apa-apa. Adapun apa yang harus dilakukan selanjutnya, mereka hanya dapat memutuskan sendiri. Lil Yi, tunggu aku sebentar. Aku akan kembali dan berkemas sebelum kita pergi. Apakah Anda punya sesuatu yang berharga? Barang berharga apa yang bisa kumiliki? Aku hanya punya beberapa kebutuhan sehari-hari. Kalau begitu, jangan repot-repot. Lagi pula, masih ada beberapa hari lagi sebelum tahun baru. Ibu sudah hampir selesai mempersiapkannya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau pulang terlalu cepat. Ayo kita jalan-jalan di Yanjing dulu. Ibu akan membelikanmu beberapa potong baju. Kamu tidak perlu membelikanku baju. Aku juga kaya, kata Wu Feiyue sambil tersenyum. Tetapi kita harus membeli sesuatu untuk orang tua kita. Kata-kata Wu Feiyue sederhana dan praktis, tetapi Lin Yi tidak merasa senang mendengarnya. Dia merasa saudaranya telah kehilangan seluruh semangat juangnya. Bab 920 hadapi apapun yang terjadi. Kalau begitu, ayo pergi. Aku sudah jauh-jauh datang ke Yanjing. Aku harus melihat-lihat selagi di sini. Petik 2. Setelah itu, Lin Yi melambaikan tangan dan memanggil taksi. Mereka berdua pun masuk ke dalam mobil bersama-sama. Ke SKP. Yo, dilihat dari aksenmu, kamu pasti orang asing, kata pengemudi itu dengan aksen Yanjing. Lin Yi mengangguk sebagai jawaban. Konon, para pengemudi di Yanjing sangat cerewet. Kini, Lin Yi mulai merasakannya. Melihat penampilanmu, sepertinya kamu cukup kaya. Kamu mungkin bisa mendapatkan pekerjaan di sana. Bagaimana saya bisa menjadi pelamar? Tidak bisakah saya menghabiskan uang di sana? SKP adalah mal termahal di Huaxia. Tidak banyak penduduk lokal yang mampu membelinya. Jangan bercanda. Kenapa? Apa SKP menjual barang senilai ratusan juta? Apa yang kau bicarakan? Bahkan barang termahal pun harganya tak lebih dari 100 juta. Lin Yi mengeluarkan saldo di ponselnya dan menunjukkan serangkaian angka. Pengemudi itu tercengang dan bahkan merasa matanya sedang mempermainkannya. Dia tidak memeriksa berapa jumlah angka nolnya, tetapi itu lebih dari cukup untuk dibelanjakan di SKP. Lupakan SKP, itu cukup untuk membeli rumah di Yanjing. Tunggu sebentar. Aku akan menyetir dengan cepat. Aku tidak akan membuang-buang waktumu. Setengah jam kemudian, Lin Yi tiba di pintu masuk SKP. Wu Feiyue terkejut saat melihat pusat perbelanjaan di depannya. Lil Yi, tempat ini cukup mahal, kan? Harganya tidak murah, kata Lin Yi. Ketika kakak iparmu datang ke sini untuk urusan bisnis, dia membeli beberapa barang di sini. Ayo pergi ke tempat lain, kata Wu Feiyue. Ini bukan tempat untuk orang biasa seperti kami. Tidak apa-apa. Jangan khawatir, berjalanlah dengan berani. Lin Yi tersenyum. Meskipun aku tidak kaya, tidak masalah bagiku untuk datang ke tempat seperti itu untuk melihat-lihat. Saat tahun baru mendekat, semakin banyak orang datang ke mal untuk berbelanja. Begitu mereka berdua tiba di mal, mereka langsung menjadi pusat perhatian. Salah satu dari mereka tampak seperti selebriti dan sangat tampan, tetapi dia memiliki seorang pekerja migran di sampingnya. Kombinasi seperti itu benar-benar membuka mata. Lil Yi, tempat ini terlalu mahal, kata Wu Feiyue dengan suara gemetar. Saya pikir saya bisa membeli banyak barang dengan 100.000 yuan. Saya baru saja melihat seseorang menjual korek api seharga 120.000 yuan. Sungguh menakutkan. Siapa yang sanggup membelinya? Tidak apa-apa. Meskipun barang-barangnya agak mahal, tapi tetap saja cukup mengesankan. Lin Yi juga melihat sekeliling. Meskipun standar Times Square juga sangat tinggi, tampaknya sedikit lebih rendah daripada SKP. Sialan, orang-orang di ibu kota kekaisaran tahu bagaimana cara bersenang-senang. Ayo, kita beli baju, kata Lin Yi, lagi pula ini tahun baru, kita harus menyiapkan semuanya. Itu tidak akan berhasil. Lagi pula, aku ini saudaramu. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu menghabiskan uang untukku? Kau terlalu banyak berpikir, Lin Yi tertawa. Waktu aku masih berjuang dulu, kamu banyak membelaku. Sekarang aku sudah punya uang, kamu harus beri aku kesempatan untuk pamer, kan? Dasar bocah nakal. Wu Feiyue berkata sambil tersenyum, tetapi matanya merah. Ayo pergi. Lin Yi menepuk bahu Wu Feiyue. Ada beberapa hal yang tidak perlu dikatakan. Keduanya memahami situasinya dengan jelas.
Lin Yi tidak terlalu paham mode, jadi ia hanya mengenal beberapa merek. Ia membawa Wu Feiyue ke Armani untuk membeli satu set pakaian. Tuan, maaf. Kami tidak menerima tamu biasa di sini. Saya tidak menerima tamu biasa. Lin Yi menatap asisten toko wanita itu. Menurutmu, saya terlihat biasa saja. Tidak, kamu cukup tampan. Lalu, bagaimana dengan saudaraku? Dia tidak bisa masuk, kata petugas itu. Kalau dia masuk ke toko kami dengan pakaian ini, pengalaman berbelanja pelanggan lain akan terganggu, jadi saya tidak bisa mengizinkannya masuk. Tentu saja, kamu boleh masuk sendiri. Orang-orang di toko lain juga tertawa. Dari aksen mereka, saya tahu mereka dari luar kota. Mereka mungkin tidak tahu tempat seperti apa SKP, kata asisten toko channel itu. Kasihan sekali adik laki-laki tampan itu. Aku tak tega melihat adik laki-laki setampan itu dipermalukan. Mau bagaimana lagi? Tempat seperti SKP, yang puluhan juta orang tidak berani kunjungi, sungguh bukan tempat yang tepat bagi mereka. Jika Lin Yi datang sendiri, itu tidak akan menjadi masalah. Tak seorang pun bersedia membiarkan orang seperti dia masuk. Lin Yi menatap asisten toko itu. Terus terang, kau meremehkanku, kan? Apa kau tidak mau? Lagi pula, karena ketampanannya, dia mungkin akan mendapat perlakuan istimewa. Namun, dengan Wu Feiyue berdiri di sampingnya, situasinya berbeda. Tak seorang pun bersedia membiarkan orang seperti dia masuk. Lin Yi menatap asisten toko itu. Terus terang, kau meremehkanku, kan? Apa kau tidak akan mengizinkanku masuk kalau aku tidak berpakaian bagus? Pak, tolong jaga nada bicara Anda. Kalau tidak, saya akan panggil petugas keamanan. Kakak Lin. Lin Yi hendak berbicara ketika tiba-tiba dia mendengar seseorang memanggilnya dari belakang. Ia berbalik dan menyadari bahwa itu adalah Chen Yan, yang sudah lama tak ia temui. Di sampingnya ada seorang gadis lain yang tampak sangat familiar. Sepertinya dia adalah seniornya, Gu Nanzi. Ya Tuhan, Saudara Lin, ini benar-benar milikmu. Chen Yan terkejut dan senang melihat Lin Yi. Saudara Lin, mengapa kamu tidak meneleponku terlebih dahulu ketika kamu datang ke Yanjing sehingga aku bisa menjemputmu? Mengapa melakukan semua itu untuk orang hina sepertiku? Lin Yi tersenyum. Chen Yan menyipitkan mata dan tersenyum. Apakah adikku tahu kau di Yanjing? Lin Yi terdiam sejenak. Dari apa yang dikatakan Chen Yan, sepertinya Liang Ruoxu mungkin telah kembali ke Yanjing. Setelah memikirkannya, Lin Yi mengerti alasannya. Secara logika, dengan posisi Liang Ruoxu, dia harus tetap bertugas dan tinggal di kantor selama liburan. Namun, identitas Liang Ruoxu diketahui oleh banyak pemimpin, dan mereka semua menyadari posisinya yang unik. Lagi pula, saat itu tahun baru Imlek. Tidak ada yang berani memberinya pekerjaan, jadi mereka memulangkannya lebih awal. Lin Yi mendesah dalam hati. Awalnya, dia tidak berencana memberitahu Liang Ruoxu tentang perjalanannya ke Yanjing. Namun, sekarang setelah Chen Yan menemukannya, tidak akan lama lagi sebelum Liang Ruoxu juga mengetahuinya. Jika Liang Ruoxu tahu bahwa dia tidak mencarinya saat datang ke Yanjing, dia mungkin akan menelepon dan memarahinya karena bersikap tidak sopan. Sebenarnya, aku datang ke sini diam-diam. Aku cuma mau ngasih kejutan ke adikmu, jadi jangan bilang-bilang aku ke sini. Jangan sampai ketahuan. Tidak masalah. Bibirku tertutup rapat, tapi... Aku mengerti. Katakan saja, apa yang kamu inginkan. Chen Yan menunjuk ke toko sebelah. Kacamata mereka cukup bagus. Harganya lebih dari 1 juta yuan. Saya tidak sanggup membelinya. Lin Yi menyerahkan kartu banknya. Kata sandinya 6 angka 0. Ambil dan gesek saja. Cek, cek, cek. Aku suka sekali berurusan dengan orang kaya sepertimu. Melihat Lin Yi akan membeli kacamata senilai 1 juta yuan untuk orang lain, asisten toko wanita Armani itu menatap kosong. Berapa harga pria ini? Dia memberikan kacamata senilai lebih dari 1 juta begitu saja. Orang-orang dari toko lain pun ikut terkejut hingga tidak bisa menutup mulut. Dia benar-benar kaya. Kalau begitu, seharusnya tidak masalah meskipun dia membawa seseorang yang terlihat agak acak-acakan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian. Buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.